Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas rahmat dan nikmatnya. Kita masih bisa melaksanakan puasa hingga hari ini. Tak terasa sekarang kita sudah berada di 10 hari terakhir Ramadan. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menyempurnakan puasa ini hingga akhir Ramadan. Dan semoga di Ramadan tahun ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa bagi umat Islam. Banyak peristiwa penting terjadi pada bulan Ramadan. Salah satunya kemenangan umat Islam atas Mongol di Perang Ain Jalut. Sejarah Perang Ain Jalut merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, di mana bangsa Mongol di Asia Tengah kalah telak untuk pertama kalinya, serta mereka tidak mampu membalasnya di kemudian hari seperti yang biasanya mereka lakukan. Tentunya perang ini juga memiliki latar belakang yang memicu pertempuran, layaknya sejarah perang Vietnam versus Amerika. Salah satu alasan perang Ain Jalut ini terjadi karena pada tahun 1258 Mongol telah melampiaskan kesadisannya di Baghdad. Mereka membobol dinding, membunuh dan menjara selama 1 minggu, sehingga membuat seluruh dunia Islam ketakutan akan orang Mongol. Pada Januari tahun 1260, orang Mongol mulai bergerak ke barat, di mana Aleppo di Syria mengalami hal yang sama seperti Baghdad. Pada Maret di tahun yang sama, Damaskus menyerah kepada orang Mongol, dan tidak lama setelah itu orang Mongol berhasil merebut kota-kota di Palestina. Setelah menaklukkan beberapa negara, Hulagu jenderal Mongol menuntut agar Sultan Al-Muzaffar Syaifuddin Qutus yang merupakan penguasa muslim di Mesir untuk tunduk kepada Mongol. Orang Mongol pun mengancam Mesir bahwa nasib mereka akan sama dengan negara lain jika menolak. Sebelumnya Raja Qutus pernah bermimpi bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepadanya bahwa dia akan menguasai Mesir dan memenangkan peperangan melawan Tartar atau Mongol. Tentunya Qutus memiliki rencana lain dalam menghadapi ancaman bangsa Mongol. Mesir pada saat itu sedang dilanda berbagai masalah, baik internal maupun eksternal, krisis ekonomi, perang salib, dan pertahanan yang sedang melemah. Merupakan sebagian dari masalah yang dihadapi bangsa Mesir. Tetapi sikap keteguhan Sultan Qutus menjadi secercah harapan bagi umat Islam, karena Qutus tidak memilih untuk lari atau berdamai dengan Mongol, seperti halnya raja-raja Islam lainnya pada saat itu. Tetapi Sultan Qutus memilih untuk menghadapi bangsa Mongol. Pada tahun 658 Hijriah, Sultan Qutus memerintahkan panglimanya Baibars untuk mencari berita tentang persiapan pasukan Mongol. Pada saat Baibars tiba di Gaza, ia bertemu sekelompok kecil pasukan Mongol dan segera menghadapi mereka dengan pasukannya sendiri. Baibars pun memperoleh kemenangan. Kekalahan sedikit ini telah memberikan pengaruh pada pasukan Mongol. Pada saat Sultan Qutus tiba di Gaza, beliau mendapat berita bahwa Hulagu telah pulang kembali ke Mongol. Saat itulah Sultan Qutus mengetahui bangsa Mesir mendapatkan peluang emas untuk menaklukkan bangsa Mongol. Hulagu mendengar berita bahwa Mongke, sang Han Agung di Mongolia, telah mangkat, dan ia memperkirakan akan ada perebutan kekuasaan di kampung halamannya. Maka Hulagu pun kembali ke Mongolia.
dan menyisakan sekitar 10.000 hingga 20.000 tentara Mongol yang menurutnya cukup untuk menaklukkan Mesir. Pasukan Mongol pun dipimpin oleh Kadbuga. Sultan Qutuz pun menyimpulkan bahwa ini merupakan kesempatan satu-satunya untuk mengalahkan Mongol. Pada saat perencanaan peperangan, Qutuz menyatakan beberapa pendapat yang penting untuk meraih kemenangan dalam melawan bangsa Mongol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keselamatan Mesir tidak terletak pada Kairo, tetapi justru bermula dari perbatasan Mesir di bagian timur, yaitu Palestina. Maka dari itu, untuk menyelamatkan perbatasan Mesir harus dilakukan dari awal, yaitu dengan menyerang Mongol di Palestina. Kedua, melakukan perang di luar Mesir juga merupakan keuntungan bagi Mesir, di mana mereka memiliki peluang untuk kembali ke negaranya jika kalah dalam perang di Palestina. Mereka akan memiliki cukup waktu untuk menyusun ulang strategi peperangan. Jika mereka berperang di Mesir, tentunya jika mereka kalah, Mongol akan lebih mudah masuk ke Kairo, ibu kota Mesir. Ketiga, pasukan Islam juga harus melakukan serangan kejutan kepada musuh dengan cara menentukan tempat dan waktu untuk berperang. Dengan ini mereka akan berada pada keadaan yang lebih siap berperang dibandingkan musuh. Mesir tidak hanya bertanggung jawab atas keselamatannya sendiri, tetapi juga keselamatan dunia Islam lainnya. Jihad mempertahankan negara Islam yang dijajah adalah fardu atas negara tetangga yang tidak mampu membela dirinya. Umat Islam berkewajiban untuk menyerang dan membuka negara Mongol, lalu menawarkan Islam atau upeti. Jika pasukan Mongol berada pada dunia Islam, membuka yang dijajah oleh Mongol lebih diwajibkan daripada menyerang negara Mongol itu sendiri. Setelah perundingan yang cukup panjang, akhirnya keputusan Qutuz untuk menyerang Mongol di Palestina diambil dan dilaksanakan. Qutuz telah mengatur strategi untuk perang melawan pasukan Mongol, di mana ia tidak langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia memerintahkan pasukan utamanya untuk bersembunyi di bukit dan lembah-lembah. Pada bulan September 1260 atau tepatnya 15 Ramadan 658 Hijriah, tentara Qutuz berhadapan dengan Mongol di Ain Jalut. Qutuz memerintahkan pasukan kecil maju terlebih dahulu untuk memancing pasukan Mongol. Mengira bahwa pasukan kecil itu adalah seluruh pasukan Mesir, pasukan Mongol pun secara tidak sungkan menyerang. Mereka telah berhasil mengalahkan barisan depan pasukan Mesir. Tetapi Sultan Qutuz tidak pantang gentar akan kejadian itu. Pada akhirnya Qutuz mengeluarkan perangkapnya, di mana pasukan utamanya dikerahkan dan menyerang pasukan Mongol dari samping. Pasukan Mongol sempat terkejut dengan ketangguhan umat Islam dalam perang, dan mental Mongol sempat ciut. Hal ini ditambahkan dengan tewasnya Panglima Kadbuga. Strategi ini ternyata berhasil dan pasukan Qutuz dapat mengalahkan pasukan Mongol secara telak. Umat Islam atau pasukan Qutuz terus mengejar Mongol yang terus berusaha untuk melarikan diri, hingga orang Mongol akhirnya berhasil bersatu kembali di Bisan, sebuah desa di dekat Ain Jalut. Pertempuran kembali berlanjut di desa tersebut dan semakin sengit pula perang antara umat Islam dan Mongol. Qutuz pun berteriak, "Wa Islamah!" sebanyak 3 kali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolonglah hambamu ini Qutuz." Pada akhirnya kemenangan pun jatuh di tangan kaum muslimin, dan ini menjadi kali pertama orang Mongol merasakan kekalahan telak dalam perang sejak 43 tahun yang lalu. Meskipun tidak melibatkan banyak tentara dan pasukan, pertempuran Ain Jalut tetap dianggap sebagai salah satu perang penting dalam sejarah dunia. Hal ini dikarenakan pertempuran ini telah menyelamatkan umat Islam dari kebinasaan dan menghancurkan anggapan bahwa orang Mongol tidak terkalahkan, dan memungkinkan kaum negara lain untuk merebut tanah air mereka kembali.
Pada akhirnya orang Mongol kembali ke kawasan Syria dan Palestina. Tetapi mereka tidak mampu mengancam lagi Mesir. Keturunan Hulegu berdiam di Persia dan memeluk Islam. Di kemudian hari mereka menjadi pelindung budaya Islam dan wilayah mereka dikenal sebagai Ilkhanate Persia, yang berarti kehanan atau kerajaan bawahan Persia. Ini telah menjadi titik balik peradaban Islam di dunia dan menjadi salah satu perang terpenting yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Belajar dari sejarah ini, kita sebagai umat Islam tidak sepantasnya untuk mengeluh dan meratapi keadaan. Meskipun kini mayoritas Muslim sedang dalam ketertinggalan, apakah itu dalam hal ekonomi, teknologi, maupun yang lainnya. Kita tetap harus yakin bahwa cahaya itu pasti akan muncul. Jika kita mulai was-was bahwa cahaya kebangkitan itu tidak akan muncul, itu berarti seharusnya kitalah yang berusaha agar menjadi bagian dari cahaya itu. Cahaya yang memajukan Islam, cahaya yang memajukan peradaban, apalagi untuk kaum muda Islam. Ayo bangkitlah, jangan menyerah. Sudah saatnya kita bangun. Bangun dari mimpi-mimpi indah yang panjang. Demikian kisah kemenangan umat Islam yang sangat menginspirasi. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.